Dan suara saya bisa didengar nggak, Mas Jidan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, baik, baik. Kita bertanya terlebih dahulu, tarjih itu apa sih, gitu kan? Karena mungkin kalau bagi kalangan Islamic Studies, istilah ini sudah biasa sebenarnya. Tapi juga kalau sudah kita kontekskan dalam konteks Muhammadiyah, dia punya makna tersendiri. Pengertian tarjih yang ingin saya sampaikan di sini adalah secara umum, ya, istilah tarjih mengandung arti menguatkan salah satu dalil atas dalil yang lain, sehingga diketahui mana dalil yang kuat untuk diamalkan dan dalil yang tidak kuat dan untuk ditinggalkan. Dalam konteks agama, saya kira hal ini sangat penting, apalagi dalam hal ibadah kita tidak boleh sembarangan untuk menggunakan dalil. Penerapannya, penerapan tarjih ini diperluas meliputi evaluasi terhadap berbagai pendapat fikih. Nah, ini yang di dalam konteks Muhammadiyah, tarjih ini ya, digunakan sebagai metode untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai pendapat fikih untuk menentukan mana yang lebih dekat dengan Al-Quran dan mana yang lebih dekat dengan Sunnah yang lebih maslahat. Kita tahu bahwa Muhammadiyah di antara salah satu organisasi Islam modern yang memiliki jargon ar-ruju' ila Al-Quran wa Sunnah, ya, menuju kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Demikian dalam Al-Quran. Apa yang datang dari Rasul diambillah, dan yang dilarang oleh Rasul maka ditinggalkanlah, dijauhkanlah. Nah, evaluasi ini sebenarnya adalah evaluasi terhadap dalil yang dijadikan argumen dalam menentukan fikih, untuk mengetahui mana pendapat yang menggunakan dalil yang kuat dan mana yang tidak kuat. Pendapat fikih yang berdasarkan atas dalil yang kuatlah yang akan digunakan. Tarjih merupakan satu tingkatan dalam berijtihad. Tarjih sendiri merupakan satu model dalam berijtihad atau satu tingkatan dalam berijtihad. Berbeda dengan bahsul masail misalnya yang digunakan oleh saudara kita kalangan Nahdlatul Ulama berdasarkan tulisan yang dikemukakan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, bahwa memang bahsul masail itu bukan ijtihad, tapi hanya membahas masalah, karena tidak mengeluarkan hukum dari dalil. Sementara tarjih, dia sesungguhnya adalah upaya untuk mengeluarkan hukum dari dalil, karena melakukan evaluasi terhadap dalil. Ya. Dalil yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau berupaya untuk mencoba mencari atau mendekatkan pendapat-pendapat atau pengetahuan-pengetahuan keagamaan dalam ini adalah fikih dengan dalil-dalil yang kuat. Ya. Kita tahu bahwa tingkatan ijtihad itu adalah ijtihad mutlak. Ya. Jadi ijtihad mutlak dia sifatnya mandiri, bersifat meliputi usul dan furu', ya, far'un, cabang. Ada ijtihad mutlak yang tidak mandiri. Artinya dia ada di dalam suatu metode, ya, metode yang sudah ditetapkan oleh ulama sebelumnya, tetapi dia juga sesungguhnya melakukan ijtihad. Kemudian ada ijtihad terikat, ya, ijtihad yang di dalam mazhab. Kemudian ada ijtihad tarjih dan ijtihad fatwa. Ya, Muhammadiyah menggunakan ijtihad tarjih, ya, menggunakan ijtihad tarjih, dan juga sesekali juga ada fatwa, ya. Walaupun fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah tentu melalui proses ketarjihan ini. Tarjih di Muhammadiyah, ya, tidak hanya diartikan kuat menguatkan suatu dalil atau pilih memilih di antara pendapat yang sudah ada, melainkan lebih luas, hampir identik dengan ijtihad tadi sudah saya katakan. Ya. Jadi tarjih diartikan dalam Muhammadiyah sebagai aktivitas intelektual untuk merespon permasalahan keagamaan, sosial, dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Jadi
dia bukan hanya mengambil mana dalil yang diterima dan mana dalil yang ditolak, tapi dia lebih sofistikatif, aktivitas intelektual. Karenanya maka di dalam tarjih Muhammadiyah kita sebut dengan istilah tarjih dan tajdid. Ya, karena dia merupakan aktivitas intelektual merespon berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat, ya, yang dihadapi oleh umat secara umum maupun persoalan-persoalan yang dihadapi oleh persyarikatan. Manhaj tarjih itu apa? Manhaj tarjih itu apa? Manhaj tarjih itu adalah sekumpulan prinsip, ya, dan metode yang melandasi aktivitas tarjih. Jadi sekumpulan prinsip dan metode yang melandasi aktivitas tarjih. Maka sering juga disebut dengan metodologi tarjih. Atau juga didefinisikan suatu sistem yang memuat perangkat, wawasan, semangat, perspektif, sumber, pendekatan, dan prosedur teknis yang menjadi pegangan dalam aktivitas ketarjihan. Jadi saya bilang tadi di depan sangat sofistikatif. Dia adalah aktivitas intelektual, ya. Dan Muhammadiyah memang memiliki banyak sumber daya, ya, banyak sumber daya yang karena aktivitas intelektual ketarjihan ini bukan hanya diisi oleh orang-orang yang berlatar belakang hukum Islam misalnya atau berlatar belakang keagamaan, tapi juga di dalam lembaga ketarjihan ini diisi oleh berbagai macam kompetensi, ya, supaya apa? Supaya memiliki pandangan yang integral. Jadi pandangannya tidak sepotong-sepotong. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh tarjih ini adalah merespon terhadap persoalan keagamaan, sosial, dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Nah, ini kita lihat bahwa kenapa di sudut pandang agama Islam, karena memang Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan, ya, gerakan keagamaan Islam, dan jelas di dalam paras yang sering kita bacakan, ya, sering kita nyanyikan. Ya. Nah, jadi respon terhadap persoalan keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Respon ini, ya, kita lakukan bersifat evaluatif seperti yang dikemukakan tadi sebagai khas ketarjihan, atau bersifat eksplanatif. Evaluatif itu berarti mengevaluasi apakah argumen yang digunakan dalam menjelaskan persoalan keagamaan, sosial, dan kemanusiaan ini valid, kuat, ya kan? Itu evaluatif itu. Ya. Atau bersifat eksplanatif. Eksplanatif itu adalah menerangkan. Karena bisa jadi ada persoalan yang dihadapi oleh umat, tetapi tidak atau belum dijelaskan secara lebih detail, maka berdasarkan kajian tarjih dengan pendekatan metode sumber yang digunakan oleh tarjih, maka dia akan memberikan penjelasan-penjelasan yang komprehensif kepada publik, ya, kepada umat. Nah, setidaknya saya melihat tarjih itu mengandung 4 semangat, ya. Pertama tadi sudah saya singgung adalah semangat tajdid, ya. Ada semangat toleransi, ada semangat keterbukaan maksudnya, dan semangat tidak berafiliasi kepada mazhab. 4 wawasan dan semangat tarjih ini saya kira penting untuk diketahui oleh kader Muhammadiyah, oleh anggota Muhammadiyah, agar bermuhammadiyah, ya, kita punya pikiran-pikiran pembaharu. Sebagaimana juga para peneliti telah menempatkan Muhammadiyah sebagai pembaharu. Pak Liar Nur lama melakukan riset tentang aliran-aliran modern dalam Islam, ya, dan salah satunya di dalamnya adalah Muhammadiyah. Toleransi ini sangat penting. Jadi kalau belakangan ada tuduhan terhadap Muhammadiyah radikal dan lain sebagainya, itu adalah orang yang tidak tahu tentang apa Muhammadiyah. Katanya kalau kita ingin tahu Muhammadiyah itu jangan bertanya ke orang yang bukan Muhammadiyah. Wilfred Candler Smith, seorang ahli agama, ya, dalam ahli penelitian agama, mengatakan kalau kita ingin tahu agama, maka tanya kepada pemeluknya. Orang ingin tahu agama Islam, ya tanya kepada agama Islam. Orang ingin tahu Muhammadiyah, tanya sama orang Muhammadiyah.
Jangan ingin tahu Muhammadiyah, nanya sama orang NU, pasti jeleknya. Atau sebaliknya, orang ingin tahu NU, nanya ke Muhammadiyah, ya pasti tidak akan komplit menjelaskannya. Kemudian yang ketiga adalah terbuka. Ya, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Terbuka, kita tidak bukan close bukan close society dan juga bukan close thinking ya. Juga yang keempat adalah tidak berafiliasi pada mazhab. Nah, semangat tajdid itu di mana? Ya. Semangat tajdid ini dilakukan di dalam bidang akidah dan ibadah. Kalau dalam bidang akidah adalah mengembalikan akidah kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Ya. Dan di dalam bidang ibadah berupaya untuk melakukan pemurnian dalam proses ibadah. Keduanya juga sama sesungguhnya, akidah dan ibadah, untuk memurnikan akidah dan ibadah kita. Kalau akidah adalah untuk ketauhidan kepada Allah, kalau ibadah adalah semangat pengabdian yang mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Ya tentu rujukan utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini tajdid yang pertama di bidang akidah dan di bidang ibadah. Ini kalau yang ini sangat tertutup memang. Yang ini karena tidak ada lagi ruang buat kita untuk kreativitas. Dalam bidang akidah itu kita tidak bisa melakukan sinkretisme dalam akidah. Dalam bidang ibadah juga tidak ada ruang buat kita untuk mengada-ada dalam ibadah. Ibadah itu harus sesuai dengan yang diajarkan. Contohnya sholat misalnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Sholu kama ro'aitumuni usolli." Sholat engkau sebagaimana melihat aku sholat. Ini saya sebut sebagai sisi yang sangat tertutup. Dalam arti peluang kita untuk melakukan kreatif di bidang ini tidak ada. Maka bagi kita ya dalam semangat tajdid di bidang akidah dan ibadah itu harus punya semangat untuk mencari, ya, semangat untuk mencari informasi yang sebaik mungkin tentang bagaimana kita untuk melaksanakan memurnikan akidah ini dan bagaimana pula kita memurnikan ibadah ini. Tentu lagi-lagi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun juga, ya, kalaupun kita sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kadang-kadang dihadapkan pada realitas empirik di tengah-tengah masyarakat. Ya, dan itu menjadi tidak bisa dibedakan antara mana yang dilakukan oleh NU dan dilakukan oleh Muhammadiyah misalnya, atau dilakukan oleh Muhammadiyah dan masyarakat pada umumnya. Ya. Kemudian yang kedua, tajdid dalam bidang muamalah dunawiyah. Nah, kalau ini ya posisinya justru mendinamisasikan kehidupan masyarakat dan semangat kreatif. Jadi kalau yang pertama tadi tanpa kreativitas, kalau di bawah justru semangat kreativitas. Ya, ini luar biasa. Saya kira Muhammadiyah sebagai organisasi yang besar, kita sudah bisa saksikan ya hal-hal kreatif yang yang ditempuh bagi Muhammadiyah. Contoh misalnya, saya sangat antusias gitu ya menyaksikan kawan-kawan yang di persyarikatan meng-create suatu kegiatan. Ya. Contoh misalnya memproduksi batik Muhammadiyah. Dia tahu betul ya, tentang pangsa pasar ya, bagaimana dia mendesain batiknya yang cocok. Ya. Yang belakangan ini sedang ramai nih mengenai ekspor tepung tepung singkong itu kan, sama dengan gulaku yang merupakan turunan dari tepung itu sendiri. Ini adalah wilayah kreatif dan juga wilayah kritik menurut saya. Kritik terhadap kondisi ya zaman hari ini. Misalnya pemerintah sedang gencarnya mengimpor dan Muhammadiyah justru mengekspor. Tadi malam Hefner, salah seorang peneliti yang cukup lama tinggal di Indonesia, dia mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar dunia. Ya. Yang juga paling kaya di dunia organisasi, dan tidak ada yang menandingi kebesaran Muhammadiyah. Itu disebabkan karena tentu Muhammadiyah terus mengalami
upaya-upaya kreatif di bidang akidah dan ibadah dimurnikan, karena kita yakin bahwa akidahnya baik dan ibadahnya baik, itu akan menjadi kekuatan spiritual untuk kita bersatu di dalam persyarikatan. Dan kemudian akan menggerakkan muamalah kita. Sehingga terus Muhammadiyah bukan sebagai organisasi ekonomi yang kapitalistik, bukan. Karena seluruh amal usaha Muhammadiyah adalah untuk Muhammadiyah, untuk umat. Sehingga mulai dari hotel misalnya, media massa, baik televisi maupun majalah misalnya. Kemudian sekarang dunia produksi, food and beverage misalnya, terus diproduksi. Termasuk juga bagaimana Muhammadiyah kreatif di dalam membangun interaksi sosial. Ya, era media massa hari ini, itu saya kira kita tidak tidak ketinggalan zaman. Lalu semangat toleransi. Putusan tarjih tidak menganggap dirinya saja yang paling benar, ya, dan menganggap yang lain tidak benar. Ya, saya kira ini adalah semangat yang penting, ya, karena ilmu Allah itu sangat luas. Ya, tapi kita berupaya untuk mencari pendapat-pendapat, pikiran-pikiran atau putusan-putusan hukum yang menyesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berdasarkan keterangan mengenai tarjih yang dikeluarkan tahun 1936, ditegaskan ya, keputusan tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Artinya bahwa kita tidak punya kepentingan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, kita tidak. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang tarjih lakukan bukan untuk menyerang orang lain. Yang dilakukan oleh tarjih itu adalah untuk memperbaiki apa yang seharusnya dilakukan oleh persyarikatan untuk anggota persyarikatan. Ya, jadi tidak perlu kita melakukan truth claim gitu, karena kita tahu bahwa kalau pikiran hasil temuan ataupun hasil riset ya, itu tergantung pada metode yang digunakan. Justru semakin cerdas kita dan semakin kaya akan metode dan pendekatan, terlepas dari mana yang kita gunakan dalam persyarikatan, tapi kalau kita memiliki kekayaan yang cukup mengenai metode dan pendekatan di dalam keilmuan dan pengambilan keputusan hukum misalnya, orang lain, metode yang digunakan orang lain pun kita tahu dan kita bisa maklum. Dan kita bisa maklum bahwa manfaatnya nanti kembali akan kepada pilihan masing-masing. Kemudian semangat keterbukaan. Segala yang diputuskan tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan. Apabila ditemukan dalil dan argumen yang lebih kuat, maka majelis tarjih akan membahasnya dan mengoreksinya ya, dengan argumen yang terhadap argumen yang kurang kuat tadi. Ini juga saya ambil dari keterangan mengenai tarjih yang dikeluarkan tahun 36 sama dengan yang tadi dalam konteks tajdid itu, malah kami berseru kepada sekalian ulama supaya suka membahas pula akan kebenaran putusan majelis tarjih itu, di mana kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya diharap supaya diajukan. Syukur kalau dapat memberikan dalil yang lebih tepat dan terang, yang nanti akan dipertimbangkan pula, diulang penyelidikannya, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan. Sebab waktu mentarjikan itu ialah menurut sekadar pengertian dan kekuatan kita pada waktu itu. Nah, ini menarik ini. Ini pikiran terbuka ini menurut saya. Dan Imam Syafi'i, seorang tokoh mazhab ya, yang sangat populer saya kira di Indonesia, beliau juga melakukan hal yang sama. Kalau kemudian para pendukungnya atau pengikut mazhab Syafi'i menjadi kelompok berpikir yang tertutup misalnya, harus seperti Syafi'i itu bukan kesalahan Imam Syafi'i. Sama dengan di Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyahnya, majelis tarjihnya aja terbuka, kalau ada sikap-sikap tertutup dari Muhammadiyah itu bukan Muhammadiyahnya, tapi oknum-oknum atau orang-orang Muhammadiyah yang pikirannya sempit. Imam Syafi'i mengatakan, idza shahal hadits fahuwa madhabi. Apabila ada hadis yang sahih, itu adalah madhabku. Kita bisa saksikan hari ini banyak sekali Syafi'iyah misalnya
yang alergi dengan hadis. Ya kan? Kalau ditanya tentang dalil, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Kan? Padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan kalau ada dalil yang sahih, hadis yang sahih itu adalah madhabku. Persis dengan yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini. Jadi kita tidak segan-segan mengoreksi. Jadi jangankan orang lain yang mengoreksi kita. Kalau saja dia memberikan informasi ada dalil yang sahih, dalil yang bisa diterima, maka kita tidak perlu tertutup. Dan itu sudah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam HPT yang pertama, jilid pertama, kita saksikan tuh bicara mengenai bacaan sholat misalnya pada saat takbiratul i'tidal, di dalam putusan pertama dikatakan bahwa doa ketika i'tidal itu bacaannya adalah Rabbana walakal hamdu. Dalam putusan beberapa tahun berikutnya, saya lupa itu tahunnya itu, silakan Anda baca nanti. Di beberapa putusan berikutnya, ternyata ada seorang peserta rapat yang menyampaikan bahwa Rasulullah mengapresiasi pada seorang yang membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan itu hadis yang sahih. Sehingga Rasulullah, siapa yang baca tadi itu, kalimat tadi itu? Saya ya Rasul. Malaikat mengerubungimu dan seraya memberikan apresiasi kepada orang itu. Maka sejak itu, kemudian di dalam HPT ada tambahan bacaan. Pada saat kita beriktidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban fi. Nah, sebelumnya itu tidak ada. Kalau kita baca tentang tuntunan sholat di dalam tarjih itu, ya setelah bab thaharah, itu tidak ada kalimat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Adanya adalah Rabbana walakal hamdu. Maka di putusan tahun berikutnya, ya beberapa tahun kemudian, baru muncul itu. Lalu ada putusan majelis tarjih mengenai bacaan yang biasa diakui oleh Rasul atas bacaan seorang sahabat ketika itu. Dan ketika sesuatu hal yang dilakukan oleh sahabat ketika itu dan diapresiasi, ditetapkan oleh Rasulullah, maka itu juga menjadi dalil yang bisa kita gunakan. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tanda keterbukaan. Karena yang penting bagi tarjih adalah apakah dalil argumentasi yang digunakan itu sahih atau tidak, valid atau tidak. Itu yang paling penting. Dan tidak perlu melihat dari mana. Tidak perlu melihat dari mana informasinya. Selama dia menyandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya datangnya bisa dari ulama internal sendiri atau ulama dari luar, dari barat, dari manapun. Selama informasi itu memang valid, ya dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya tentu setelah mengalami proses tarjih itu tadi, maka kita tidak perlu tertutup. Ya, nanti kalau melakukan hal semacam itu, ini karena datang dari orang lain nih, tidak usah kita terima. Itu sama saja dengan tradisinya orang-orang Bani Israel itu. Ya kan, orang-orang Yahudi itu mereka menolak kedatangan Nabi Muhammad SAW karena tidak datang dari kelompoknya sendiri. Ya kan? Jadi mereka merindukan kedatangannya Nabi yang namanya Ahmad itu. Tapi yang mereka pikirkan adalah datang dari kelompok mereka, dari klan mereka, dari suku mereka, dari bangsa mereka. Ternyata datang dari Arab. Sama-sama keturunan Nabi Ibrahim, tetapi dari Ismail. Karena itu mereka kemudian menolak kebenaran, ya, yang mereka juga tahu bahwa itu benar, tapi karena informasinya bukan dari pihak yang mereka inginkan, dia tolak. Saya kira Muhammadiyah telah mengajarkan untuk terbuka, ya. Sebentar, pasang ini dulu baterainya. Oke, kita lanjutkan. Tidak berafiliasi mazhab. Ya. Ini adalah menunjukkan kemandirian Muhammadiyah dalam tarjih. Jadi tarjih itu dia dibangun di atas metode yang sangat kuat, ya, sehingga tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab. Walaupun di dalam prakteknya bisa jadi ada kesesuaian antara apa yang diputuskan oleh tarjih Muhammadiyah dengan apa yang telah
diputuskan oleh para imam madhab. Jadi tidak mengikuti imam madhab, ya, jadi Muhammadiyah mengikuti kepada Quran dan Sunnah serta metode ijtihad yang telah ditentukan. Pendapat ulama fikih dijadikan bahan pertimbangan pada saat menentukan ajaran atau norma sesuai dengan semangat kekinian. Tidak berafiliasi kepada madhab tidak berarti Muhammadiyah membenci madhab atau membenci orang-orang yang bermadhab. Saya kira itu pilihan orang lain. Ya, sebagaimana tadi sikap kita itu terbuka, toleran, ya kan? Ya tapi Muhammadiyah jelas mengambil sikap bahwa untuk menentukan pendapat keagamaannya itu dengan caranya sendiri, yaitu dengan metode tarjih ini, dengan metode pendekatan yang khusus yang dirumuskan oleh ulama-ulama tarjih Muhammadiyah. Apa sumber ajaran agama yang digunakan di dalam Muhammadiyah? Karena kalau kita bicara mengenai tarjih, ya, menentukan hukum Islam misalnya, tentu harus memastikan tentang sumber ajarannya apa yang dijadikan sebagai rujukan dalam mengambil putusan hukum itu. Di dalam beristidlal, dasar utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah makbulah. Ini perlu saya sampaikan yang makbulah. Dahulu, sebelum ada keputusan Musyawarah Nasional Tarjih yang 2000 berapa ya, saya lupa itu. Dulu namanya Sunnah Shahihah. Kemudian terjadi semacam perdebatan, karena sunnah itu tidak semua sahih, ada yang hasan. Kemudian digantilah dari sunnah sahihah menjadi sunnah makbulah. Dengan pergantian nama ini, makbulah ini memungkinkan adanya sunnah yang hasan dan sunnah yang sahih. Ya. Jadi sunnah makbulah ini definisinya ya sama dengan sunnah atau hadis menurut ulama hadis. Jadi, perkataan, perbuatan, keterangan dari Nabi SAW yang menurut hasil analisis memenuhi kriteria hasan dan sahih. Maka tadi saya katakan ini bukan sahih saja. Jadi makbulah ini adalah mengcover definisi sahih dan hasan. Hadis dhaif tidak dijadikan hujjah syar'iyyah. Muhammadiyah tidak menggunakan hadis dhaif, ya, kecuali hadis dhaif itu dengan kriteria banyak jalur periwayatannya sehingga satu sama lain saling menguatkan, ada indikasi berasal dari Nabi, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Sahihah, status dhaif tidak karena perawinya dusta dan atau pemalsu hadis. Sebenarnya ini ya kriteria hadis dhaifnya ini itu sudah dikemukakan oleh ulama mustalahul hadis. Karena kriteria ini adalah kriteria yang bisa mengangkat hadis dhaif menjadi hasan li ghairihi. Jadi dalam ulumul hadis ada beberapa kriteria, ada hadis yang sahih, artinya hadis dirinya memang sejak awal sudah menunjukkan kesahihannya baik segi matan maupun dari segi sanad. Kemudian ada sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu adalah hadis hasan dikuatkan dengan hadis hasan yang lain, dia naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Kemudian ada hadis hasan sendiri, dia derajatnya di bawah hadis sahih. Lalu ada hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi pada dasarnya adalah hadis dhaif yang dikuatkan dengan hadis dhaif yang lain dengan syarat yang ini hadis dhaifnya. Jadi jangan sampai hadis dhaifnya itu adalah perawinya dusta atau perawinya adalah tukang memalsukan hadis. Kalau hadis dhaif yang diriwayatkan oleh orang yang pendusta dan pemalsu hadis, dia tertolak. Ya. Tapi kalau dia bukan pendusta dan bukan pemalsu hadis, maka dia bisa ngangkat derajat hadis dhaif itu dengan dukungan hadis dhaif yang lain menjadi hadis hasan li ghairihi. Ketika dia menjadi hadis hasan, maka dia masuk dalam kategori makbulah. Ya. Kemudian yang ketiga, sumber pendamping. Ya, sumber pendamping berupa hasil ijtihad. Ya, berupa hasil ijtihadnya. Ya, bukan ijtihadnya, tapi hasil ijtihad. Ya, ijtihadnya itu kan metode. Ya, ini sebenarnya adalah berawal dari hadis yang dikemukakan oleh Mu'ad, ya, pada saat beliau
diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Rasul bertanya kepada Mu'ad, kaifa taqdi idza uridu laka qada, kata Rasul. Apa yang akan kau putuskan ketika dihadapkanmu suatu persoalan? Mu'ad mengatakan, aqdi bi kitabillah. Aku akan memutuskan dengan kitab Allah. Fa ilam tajid fi kitabillah, kata Rasulullah. Mu'ad mengatakan, aqdi bi sunnati Rasulillah. Aku akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah. Fa ilam tajid fi sunnati Rasulillah, kalau tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah, ajtahidu birra'i. Dia mengatakan begitu. Ajtahidu birra'i. Aku akan beristihad dengan ra'yiku, dengan akalku. Inilah jadi Quran, sunnah, kemudian ijtihad birra'i. Nah, dalam beristihad ini ada banyak caranya. Ada qiyas, ada ijma, ada qiyas, ada maslahat mursalah, ada istishad, ada sadud zari'ah, ada salah ketik ini, tindakan preventif, ada uruf, ya kan? Ada syar'un man qablana misalnya. Nah, ini adalah sumber pendamping. Dalam teori usul fikih ini sesungguhnya dari maslahat sampai ke uruf ini adalah sumber mukhtalaf ya, yang diperdebatkan untuk diterima atau tidak hasilnya. Ijma dan qiyas merupakan sumber yang disepakati untuk diterima hasil ijma dan hasil qiyas itu sebagai rujukan pendamping setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka hasil ijma dan hasil qiyas itu yang digunakan untuk memutuskan suatu pendapat hukumnya. Prosedur teknisnya seperti apa? Atau metode yang digunakan oleh tarjih. Karena manhaj itu kan sebenarnya adalah metode, ya, ataupun prosedur boleh kita katakan. Metode adalah langkah prosedur dalam proses pemanfaatan sumber guna menemukan suatu petunjuk agama. Metode yang didasarkan, metode yang yang digunakan oleh majelis tarjih itu didasarkan kepada dua asumsi pokok, yaitu asumsi integralistik dan asumsi hierarkis. Apa asumsi integralistik itu? Asumsi integralistik adalah keabsahan suatu norma diakui memiliki daya ikat yang sangat kuat jika adanya elemen sumber atau dalil yang saling mendukung. Proses operasionalisasi sumber dapat dilakukan dengan metode istiqra'i. Ya, istiqra, induktif. Jadi integral itu artinya adalah dalil ya, ataupun norma yang kita gunakan sebagai dasar dalam menentukan suatu hukum itu saling mendukung satu sama lain. Jadi tidak ada hal-hal yang bertolak belakang antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. Ya, itu dengan cara apa? Dengan cara istiqra'i, induktif. Artinya mencari kasus-kasus, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat ataupun di dalam kehidupan keberagaman kita. Kemudian kita carikan dalil-dalil yang komprehensif tentang persoalan itu. Ya, itu yang disebut dengan istiqra'i. Kemudian asumsi hierarki. Apa asumsi hierarki itu? Norma itu berjenjang. Jadi ketika kita akan menentukan langkah pengambilan keputusan, berjenjang dari mulai yang paling atas hingga yang paling bawah. Atau bisa sebaliknya, ya kan? Dimulai dari prinsip dasar, baik norma teologis maupun juristik. Ya, norma dasar diambil dari nilai-nilai universal seperti tauhid, akhlak, ya, akhlakul karimah, kemaslahatan, keadilan, persamaan. Itu kan sifatnya universal. Ya, bukan hal yang partikular. Sehingga kalau kita bicara dari hal yang paling universal, maka kita bisa mengambil hal-hal yang partikular yang nampaknya berseberangan satu sama lain, tapi karena kita lihat dari sisi yang lebih universal, kita bisa persatukan, kita bisa integrasikan, kan begitu, untuk saling mendukung satu sama lain. Kemudian diturunkan lebih jauh dari sumber pokok menjadi kaidah umum. Ini sama dengan teori usul fikih ini, ya kan? Dari sumber pokok, kemudian kaidah umum untuk memayungi norma konkret yang rinci berupa cabang. Jadi ada fikih dan ada usul fikihnya, kan gitu. Ya. Dek, tolong dek. Ya. Nah, jadi ini hierarkinya dari yang paling atas mengenai tauhid, ya kan? Itu yang
prinsip dasar di dalam keagamaan kita, ya kan? Atau akhlak itu sebagai hal yang bersifat universal. Ini skema asumsi hierarkis ini begini. Ya, nilai-nilai dasar agama, ya. Kemudian kaidah umum. Kaidah umum itu misalnya al-aslu fil asya al-ibahah misalnya. Kalau dalam konteks usul fikih itu asal dari segala sesuatu hukumnya ubah, gitu kan. Kemudian dalam bidang agama al-aslu fil ibadah al-butlan. Asal dari hukum ibadah adalah batal. Itu penting itu. Ini kenapa muncul yang ini, yang kaidah-kaidah umum ini? Karena itu berangkat dari nilai agama, nilai dasar itu tadi tentang ketauhidan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ibadah itu sesungguhnya adalah pengabdian kepada Allah. Maka sebagai wujud daripada pengabdian, ya kita tidak diberi ruang untuk melakukan perubahan dalam prosesi pengabdian itu. Ya, seperti kita hari ini melaksanakan upacara bendera, setahu saya dari mulai SD sampai sekarang, sampai ya proses upacara itu ya seperti itu. Itu adalah hierarki tertinggi yang menetapkan upacara bendera. Itu kan prakteknya, ya, ada kaidah umumnya, kenapa harus ada pembacaan Pancasila, ada pembacaan Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Ya, dan masing-masing setiap upacara pasti ada pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu kan seperti rukun. Ya, seperti rukun. Karena dia ritual, ya. Namanya ritual itu kalau ada orang melaksanakan upacara walaupun belakangan ada kreativitas, itu kan hanya tempatnya saja. Upacara bisa dilakukan di puncak gunung, upacara bisa dilakukan di dalam lautan misalnya. Tetapi substansi di dalam menjalankan upacara pasti ada yang namanya pemimpin upacara, pembina upacara, ya kan? Ada materi-materi yang dibacakan atau dikerjakan di dalam prosesi upacara itu. Kita tidak bisa menolaknya. Ya kan? Kalau melakukan hal yang aneh dari itu, berarti kan kita tidak patuh terhadap bagaimana upacara yang disepakati di dalam bangsa kita. Nah, lebih-lebih ini sesuatu hal yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ragam metode, ya, ragam metode. Ragam metode yang saya maksud adalah beberapa metode yang digunakan oleh majelis tarjih ketika akan melakukan pentarjihan. Untuk menemukan norma konkret, al-ahkamul fara'iyah, ya, terdapat 3 metode yang dipraktekkan dalam pengambilan keputusan atau tarjih atau istinbat. Pertama adalah metode bayani, interpretasi, untuk menangani kasus-kasus yang sudah ada nasnya, hanya masih bersifat kabur, masih bersifat belum jelas, ya, sehingga perlu diperjelas. Contohnya misalnya yang aula mastumun nisa misalnya, ya kan, tentang bersentuhan laki-laki dan perempuan yang batal wudhu atau tidak batal wudhu, itu kemudian perlu mendapatkan bayan, perlu mendapatkan tafsir, perlu mendapatkan penjelasan. Sehingga kemudian keluarlah pilihan putusan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, tarjih Muhammadiyah mengenai tempel kulit laki-laki dan perempuan. Lamasa itu tidak diartikan sebagai bersentuhan, tapi diartikan sebagai bersetubuh. Melihat dari dalil-dalil yang umum didapatkan dalam Al-Quran, ya, bahwa kata lamasa itu merupakan tradisi Al-Quran ketika menyebutkan sesuatu yang tidak vulgar. Jadi menyebutkan sesuatu dengan cara yang halus. Jadi tidak dimaksudkan dalam Al-Quran menurut tarjih lamasa itu diartikan bersentuhan, tapi diartikan bersetubuh. Kemudian metode kausasi, maqasidus syari'iyah, ya, maqasidus syari'iyah. Itu adalah memecah masalah yang tidak terdapat nas secara langsung, tapi yang dikedepankan adalah maksud syara. Maksud syara itu kita tahu para ulama usul telah menegaskan setidaknya ada 5 maksud syara. Ya, apa? Yang pertama adalah lehebdiddin. Jadi kalau tidak ada dalil yang spesifik menjelaskan suatu persoalan, kembalikan kepada syara itu diturunkan untuk manusia itu dalam konteks apa? Untuk apa? Pertama adalah lehebdiddin, menjaga agama. Tentu dalam implementasinya bisa
mengalami perkembangan. Ya, sangat dinamis tuh. Menjaga agama itu seperti apa? Kalau dalam fikih klasik, menjaga agama itu adalah sholat. Ya kan? Artinya dengan cara sholat, kita sudah menjaga agama itu. Makanya di dalam Al-Quran itu ada perintah melaksanakan sholat. Ya. Tetapi itu kan sudah ada dalilnya. Ini kan tidak ada dalilnya. Maqasidus syariah itu, hifdzid itu misalnya adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Mengapa? Karena itu signifikan dengan tujuan Islam itu sendiri. Pertama misalnya, tidak ada dalil khusus, tetapi kita bisa melingkar dalil umum ya, yang ada di dalam agama. Misalnya la irhad fiddin, kemudian lakum dinukum waliyadin misalnya. Nah, kebebasan beragama dan melindungi umat beragama misalnya. Itu maqasidus syariah. Jadi Islam itu hadir untuk ke dalam dan juga untuk keluar. Kemudian ada lihifdzil akal. Ya, lihifdzil akal, menjaga akal. Menjaga akal itu yang ada dua hal. Menjaga akal dari hal-hal yang bisa merusak akal, atau menjaga akal dalam konteks mengembangkan kemampuan akal. Ya, menjaga akal dari hal-hal yang rusak berarti terkait dengan larangan minum-minum keras misalnya, kebiasaan melamun yang tanpa kendali misalnya, ya kan, angan-angan yang berlebih-lebihan, nah, itu namanya merusak akal kita. Kemudian yang mengembangkan potensi akal dengan pendidikan, ya, dengan pendidikan, karena dengan belajar, dengan proses pendidikan, akal manusia akan berkembang. Ya, potensi akalnya akan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Kemudian hifdzil mal, menjaga harta, ya kan, menjaga harta. Di dalam Al-Quran itu sudah ada tata cara bagaimana menjaga harta, ya, atau bagaimana mengatur harta kekayaan dengan dijual beli, dengan hibah, dengan waris, ya kan. Termasuk ada misalnya dengan adanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf misalnya. Itu semua dalam konteks menjaga harta. Ya. Tentu yang lebih modern kita bicara soal menjaga harta itu sistem ekonomi. Ya. Sistem ekonomi itu menjadi hal yang penting. Makanya membangun sistem ekonomi, tatanan ekonomi bagi umat Islam itu sangat dipentingkan. Jadi bukan hanya kita menjaga dan infrastruktur di dalam keagamaan, tetapi juga di dalam kehidupan sosial dan ekonomi itu sangat dipentingkan. Kemudian lihifdzin nafs, menjaga jiwa. Mungkin sekarang kita bisa kembangkan kalau Yasser Auda ya, sebagai seorang ahli dalam bidang maqasid yang modern dan HAM, hak asasi manusia, lihifdzin nafs. Dia bukan dimanai tentang hukum pembunuh dengan kisos dan lain sebagainya, tetapi juga HAM, hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia itu adalah nafs, jiwa yang harus dijaga. Dan yang kelima adalah lihifdzin nasl atau lihifdzin nasab, menjaga keturunan. Ya, bukan hanya dalam Al-Quran kan ada tentang larangan berzina misalnya dan perintah untuk menikah. Itu sesungguhnya dalam konteks menjaga keturunan. Tapi tidak berhenti di situ. Dinamika yang kontemporer itu bicara mengenai tatanan keluarga. Bagaimana kita membangun keluarga. Ya, karena keluarga itu menjadi benteng pertahanan umat. Ya. Bahkan negara juga berawal sesungguhnya dari keluarga. Kemudian yang ketiga, metode itu adalah sinkronisasi dalam hal terjadi ta'arud. Ta'arud itu dalil-dalil yang berlawanan. Ya, ada dalil yang berlawanan. Bagaimana kalau terjadi ta'arud dalam memutuskan tarjih? Ada 4 cara yang dilakukan adalah pertama al-jam'u wa taufiq. Menerima semua dalil dan dalam implementasinya diberi kebebasan untuk memilihnya. Takhayyur. Al-jam'u wa taufiq itu sebenarnya juga sama melakukan kompromi atas dalil-dalil yang dianggap berlawanan itu. Ya. Kemudian at-tarjih itu sendiri memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah. Kemudian an-nasakh. Nasakh itu mengamalkan dalil yang muncul lebih akhir. Nasakh itu sebenarnya adalah ada istilah nasih mansukh.
ya menghapus dan dihapus. Nah, yang digunakan itu adalah yang menghapus. Karena yang menghapus itu datang di belakangan. Yang dihapus dianggap tidak berguna. Jadi kalau ada dalil berlawanan satu sama lain, maka yang digunakan adalah yang terakhir. Kalau di perguruan tinggi misalnya keputusan rektor mengatakan bahwa mahasiswi yang menggunakan cadar tidak diperkenankan ikut kuliah misalnya, ya kan. Kemudian ternyata disusul oleh putusan berikutnya, mahasiswi yang menggunakan cadar boleh ikut kuliah. Itu kan berlawanan. Yang pertama melarang kuliah, yang kedua membolehkan kuliah. Yang digunakan adalah yang terakhir. Itu namanya teori nasakh. Ya. Yang larangan itu tadi dihapus atau dimansuh oleh yang kedua. Tawakuf. Ya, tawakuf itu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru. Jadi karena tidak mendapatkan dalil, ya, tidak mendapatkan argumen, maka kemudian didiamkan saja, dihentikan gitu. Nanti sambil jalan kemudian dicarikan dalil baru. Jadi tidak mengambil sikap di antara perlawanan itu, tapi mencari dalil baru yang bisa menguatkan ataupun bisa melemahkan atau bisa memilih di antara dalil yang berlawanan itu. Pendekatan yang digunakan, ya, dalam putusan Tarjih tahun 2000 di Jakarta ditetapkan bahwa pendekatan dalam ijtihad Muhammadiyah menggunakan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Pendekatan ini muncul saat Profesor Dr. Amin Abdullah sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Apa pendekatan Bayani itu? Ya, pendekatan Bayani adalah menggunakan nas-nas syariah. Jadi berdasarkan kepada teks Bayani. Pendekatan Burhani menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang, ya, filsafat ilmu yang digunakan, filsafat keilmuan, seperti dalam ijtihad mengenai hisab. Ya, jadi hisab ini ataupun bagaimana menghitung awal bulan, awal tahun misalnya, termasuk juga dalam rangka menentukan puasa yang baru saja yang sedang kita lakukan ini kemarin, itu kan dengan metode hisab. Itu adalah metode ilmu pengetahuan. Pendekatannya Burhani, argumentatif sifatnya. Ya, termasuk juga saya kira fatwa Muhammadiyah, putusan Tarjih Muhammadiyah mengenai hukum rokok. Ketika Tarjih mengatakan rokok haram, itu tidak semata-mata menggunakan pendekatan Bayani. Walaupun ada ayat-ayat Al-Quran yang dikutip, ya, untuk menguatkan putusan mengenai pengharaman rokok, tetapi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kesehatan. Kalau sudah bicara pendekatan kesehatan, berarti kita menggunakan hasil-hasil temuan ahli kesehatan, termasuk WHO, ya kan, yang mengatakan bahwa di dalam rokok itu mengandung hal-hal yang berbahaya. Nah, untuk mengatakan bahaya atau tidak, itu tidak bisa sembarangan. Memanfaatkan ilmu pengetahuan, ya, di ahlinya untuk meyakinkan sekaligus membuktikan di mana sisi bahayanya. Maka saya tadi katakan di depan bahwa anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah itu tidak selalu seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai. Dia adalah seorang dokter, seorang profesor doktor di bidang ilmu tertentu, ya kan? Termasuk juga di dalamnya ahli tentang kebijakan. Kasus mengenai fikih air misalnya yang ditetapkan oleh Tarjih Muhammadiyah itu tidak bicara soal fikih wudhu, gitu kan, fikih air itu seperti dalam fikih klasik. Tapi fikih air itu bicara mengenai kebijakan, ya kan? Karena dalam konteks kebangsaan kita, fikih itu, air itu adalah dikuasai oleh negara dan digunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan warga negara. Sementara fakta yang terjadi adalah air dikuasai oleh pemodal, ya kan? Sehingga air itu dijual untuk kepentingan pemodal itu sendiri digunakan oleh investor. Bisa jadi ke depan bangsa kita yang sumber daya airnya cukup dalam waktu tertentu bisa kehilangan sumber daya air karena dibeli atau dijual kepada pemodal ini. Nah, dalam kerangka itu kemudian Muhammadiyah membuat fikih air, tata kelola
air. Untuk menjelaskan tentang atau untuk mengeluarkan putusan tarjih tentang tata kelola air ini, ya, fikih air ini, itu kan membutuhkan berbagai macam keahlian, ya, ahli tentang sumber daya alam, ahli tentang kebijakan dan lain-lain. Itu yang disebut dengan burhani. Kemudian pendekatan irfani adalah berdasarkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin. Ya, ini menarik juga, saudara sekalian. Ini perkembangan yang menarik dari Muhammadiyah, ya, yang dulu dalam tanda petik ya seolah anti terhadap tasawuf gitu. Tapi di dalam hal tertentu, tasawuf dalam konteks yang lebih modern tentu seperti yang dikemukakan oleh Hamka dengan istilah tasawuf modern, atau dalam konteks keilmuan irfani ini, ya, ini kan wilayah yang creative imagination, irfani ini, ya kan. Ini adalah irfani ini muncul berawal dari akumulasi pengalaman, baik yang sifatnya teks maupun yang sifatnya nakliyah maupun akliyah, burhani maupun bayani. Akumulasi pengalaman ini yang kemudian melahirkan irfani. Ini ketajaman intuisi. Intuisi itu dilatih. Jadi semakin pengalaman dia dalam hal tertentu, maka intuisinya akan semakin kuat. Kepekaannya akan semakin luar biasa. Jadi kalau Anda lihat seorang entrepreneur misalnya yang sudah malang melintang, punya sekian banyak perusahaan, maka bagi dia begitu mudah untuk membuat suatu perusahaan baru. Karena dia sudah menggunakan irfaninya. Ya, dia tidak lagi terjebak pada hitung-hitungan formal yang ada di dalam studi kelayakan usaha. Itu nomor 2 buat dia. Studi kelayakan usaha itu nanti setelah dia punya irfani ini, ya, punya intuisi, layak nih sekarang mendirikan bisnis ini. Misalnya ya ini di Muhammadiyah sekarang juga saya kira munculnya ekspor tepung singkong itu karena irfani menurut saya. Ya, karena irfani. Termasuk juga produksi, ya memang itu dilakukan secara burhani, secara ilmiah gitu, hasil uji laboratorium tentu, tapi untuk sampai memunculkan gagasan itu saya kira irfani di sini, ya, irfani. Itu dalam ibadah tadi itu irfani dimaknai spiritualitas, ya kan, value and spirituality. Irfan itu saya kira lebih ke situ, value and spirituality, nilai dan spiritualitas. Ya. Saya kira itu, dan silakan kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan, saya senang hati, insya Allah akan merespon apa yang Anda sampaikan. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak yang telah menyampaikan materinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan untuk teman-teman imawan dan imawati yang ingin bertanya. Monggo disilahkan. Lama juga ya, 1 jam juga. Ya, silakan. Tuh ada yang di itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya Nabil dari UNY. Ingin bertanya pandangan tarjih mengenai ada ayat Quran, kan tadi Ustadz nyampaikan ada menansakh ayat gitu kan. Nah terus yang saya ingin tanyakan, di Al-Quran kan ayat 106 itu ada menansakh min ayatin au misliha. Nah di bikhairin au misliha, lalu di ayat yang lain juga ada illa wahyu yuha, apa ya? Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, kan kalau dari segi tekstualnya kan apa yang kita ganti atau yang kita rubah dari sebuah ayat, kita Tuhan akan memberikannya dengan yang lebih baik atau setidaknya sebanding dengan itu. Sedangkan kan ada yang ayat dalil yang dinasakh dengan hadis. Sedangkan kalau menurut tingkatan dalil kan dalil Al-Quran itu yang paling utama.
dibandingkan hadis. Nah, itu bagaimana Ustadz? Saya masih belum paham di situ. Dan yang kedua mengenai hasil musyawarah tarjih yang terbaru mengenai apa? Ustadz, ya, ini pengalaman saya pribadi, saya juga menjadi takmir. Tentang waktu ini. Nah, jadi itu tentang waktu sholat. Nah, jadi terkadang saya bingung menyikapi apa respon masyarakat yang mungkin sosialisasinya itu belum merata seperti itu, Ustadz. Lalu gimana sih upaya-upaya Muhammadiyah dalam mensosialisasikan atau menyebarluaskan informasi yang sudah ada gitu? Ya kan kalau berkaca dari sejarah memang tiap perubahan itu pasti ada pertentangan. Ketika awal perubahan arah kiblat kan juga ditentang lah, tapi Kemenak akhir-akhir baru-baru ini sekarang ini bahkan ada sertifikasi kiblat. Lalu yang sekarang kan ada bukan kontroversi sih, kayak polemik. Ini udah azan Mas, udah imsak. Nah, sedangkan saya takmir yang mengikuti putusan tarjih itu kadang-kadang bingung. Ini saya masih imsak, tapi yang lain udah ada subuh, terus banyak komentar-komentar. Nah, itu nyikapinnya gimana ya Ustadz? Apakah kalau kita nggak menerapin putusan tarjih, ya ntar sedikit yang melaksanakan, tapi giliran kita mencoba melaksanakan, tapi masyarakat di sekitar masjid itu kayak, Mas, piye ki Mas? Saya risih gitu Pak selaku takmir. Jadi kadang-kadang bingung, ya dilematis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Nabil ya. Gimana ini, Mbak moderator? Apa dijawab satu-satu atau bagaimana? Iya bisa Pak. Satu-satu. Ya, yang pertama gini, pertanyaan dari Nabil mengenai manan sah min ayatin aw nunsihanati bihori minha itu. Jadi dia posisinya adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi tidak bisa hadis menasah Al-Quran. Sekalipun hadis itu mutawatir. Karena apa? Hadis itu posisinya adalah bukan wahyu. Ya. Jadi tidak mungkin hadis akan menghapuskan Al-Quran. Ya. Yang memungkinkan itu adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua tentang waktu sholat subuh. Ini bagaimana caranya ya kita, karena memang mungkin adzan yang satu sudah adzan, yang lain belum adzan ya kan. Jangankan di luar Muhammadiyah, orang Muhammadiyah sendiri kadang-kadang kebingungan gitu. Ya, Muhammadiyah telah mengeluarkan surat edaran ya. Setelah diputuskan mengenai perubahan waktu sholat subuh dari 20 derajat menjadi 18 derajat, yang artinya mundur 8 menit, itu dari mulai PP sampai ke cabang, bahkan sampai ke ranting, itu menginstruksikan kepada masjid-masjid Muhammadiyah, wakaf Muhammadiyah, untuk merubahnya, untuk merubah jadwal waktu sholatnya. Dan ini saya kira sudah berjalan dengan baik di tempat saya, bahkan yang bukan masjid milik Muhammadiyah, karena dikelola oleh orang-orang yang ya simpatisan Muhammadiyah. Di Muhammadiyahnya di tempat saya kan hanya sedikit ya, mungkin hanya saya tok gitu di sini, tapi kita berupaya untuk mempengaruhi jamaah. Ada 2 masjid yang sudah berubah ya, diganti jam masjidnya itu. Kenapa? Kita yakinkan lewat penalaran yang baik, dan apalagi yang mereka bisa dipengaruhi itu adalah haji terutama. Karena mereka mengatakan, iya di Arab juga kalau habis subuh itu agak siang, kalau di sini masih gelap. Ada pengalaman-pengalaman yang seperti itu yang ternyata mudah bagi kita untuk meyakinkannya. Ditambah dengan kalau berbicara dengan seorang ilmuwan misalnya, ya itu akan lebih mudah. Ya, dengan seorang astronom misalnya, dengan seorang fisikawan, astronomi ya, astronomi atau fisikawan, dia akan mudah menjelaskannya. Jadi itu teknik yang digunakan oleh Muhammadiyah. Tentu ke depan saya kira
kalau misalnya saya tidak tahu apakah PP melakukan pendekatan atau tidak kepada pemerintah. Ya, karena sampai hari ini kan masih saja ada persoalan seperti Muhammadiyah dalam hisab kan pemerintah tetap di dalam pilihannya dengan ada yang namanya sidang isbat. Tapi kan kita juga punya pengalaman saat dahulu Kiai Dahlan memindahkan arah kiblat dari lurus ke barat dengan serong ke kiri ke kanan ke utara sedikit. Sekarang Kemenag punya program bahkan untuk meluruskan arah kiblat. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir. Saya kira apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah mengenai awal waktu subuh ini itu juga suatu ketika akan diterima oleh pemerintah. Karena nampaknya kalau saya baca tulisan Pak Susikran, Profesor Susikran Al-Azhari misalnya, Indonesia adalah yang paling terakhir melakukan perubahan waktu subuh. Dan Profesor siapa tuh namanya tuh itu viral juga tuh di media tuh dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Dia sudah cukup lama juga menyampaikan tentang sholat subuh di Indonesia itu terlalu cepat. Maka pada saat Muhammadiyah memutuskan hal ini, beliau lagi ngobrol lagi di masjidnya itu. Kemudian viral itu. Nah, sekarang saya punya teman katanya. Ada Muhammadiyah yang lebih besar, dan dia bicara secara personal gitu. Sementara Muhammadiyah bicara secara organisasi. Jadi saya kira akan ada perubahan, Kalau sekarang misalnya kebingungan, ya Anda mungkin mendapatkan omongan-omongan yang tidak menyenangkan gitu di masyarakat. Saya kira itu hal yang selama kita tahu dan kita bukan hanya asal ikut-ikutan gitu, dipelajari dengan baik. Lalu kalau kita ditanya bisa menjelaskan, saya kira kita on the track deh, ya, tidak perlu khawatir gitu. Dan ini Muhammadiyah cukup lama mempertimbangannya, ya kan, lebih dari 5 tahun. Riset itu terus dilakukan, ya kan. Riset ini terus dilakukan. Karena ini bukan main-main, ini adalah urusan ibadah, ya kan, urusan ibadah. Ya untuk sekarang orang guyon gitu, bonus nih 8 menit sahurnya kan gitu. Ada semacam itu. Karena kan diperpanjang tuh, ya kan? Jadi kalau di tempat lain sudah azan, yang pakai hasil putusan Majelis Tarjih masih ada kesempatan untuk 1 piring lagi lah, kan gitu. Ini kelakar tetangga gitu yang, tapi kita bukan di situ, karena memang ibadah itu ya harus sesuai pada waktunya. Jangan sampai kita sholat belum masuk pada waktunya. Kan waktu subuh itu kan jelas adanya fajar shidik. Ternyata hasil riset ya, yang 8 menit maju itu bukan fajar shidik, tapi fajar kadzib. Jadi memang ada 2, ada fajar kadzib, ada fajar shidik. Fajar kadzib itu seperti fajar, tetapi dia bukan fajar. Dan itu muncul biasanya di timur itu. Nah, dengan teknologi kemudian ditemukanlah ternyata fajar shidik itu terbitnya adalah kalau sekarang jam 4.32 menit. Kalau yang sebelumnya kan berarti kan dikurangi 8 menit. Nah, itu ya Mas Nabil. Ada di chat banyak sekali ini, Mbak Karita, Kantika. Iya, Pak. Ya. Izin bertanya mana nih? Oh, banyak sekali nih. Pertanyaan bisa disampaikan di kolom, oke. Pertanyaan disampaikan di link. Ini ada juga yang di link, ada yang kayak di sini juga atau kolom chat room. Mengingatkan bagi teman-teman yang mana nih pertanyaannya. Ustadz, ini bertanya, adakah saran bagaimana cara membagikan narasi agama menurut Tarjih ini di media sosial? Saya memantau di Twitter, paham Muhammadiyah perlu digaungkan. Mengapa Muhammadiyah repot-repot melakukan tarjih, sedangkan pembahasan-pembahasan tersebut sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Izin bertanya, ini yang mana ini? Ini 2 orang yang beda atau 2 orang yang sama? Sama ya? Dari Ulul Azmi ya? Izin bertanya, Pak, bagaimana cara menyikapi saudara kita yang menyudutkan kita dengan masalah mazhab? Karena dari mereka ada anggapan bahwa jika seorang muslim tidak bermazhab, akan terjadi hal-hal ini. Apa ini? Kedua, apa hal ini tuh apa ya? Kedua, jika kita ditanya soal mazhab yang dianut, apa yang kita jawab?
Saya harus jawab yang mana ini? Anonymous, tidak ada namanya. Membagikan rahasia agama menurut Tarji ini di media sosial. Oke, saya satu-satu jawab ya. Saya memantau di Twitter, paham Muhammadiyah perlu digaungkan. Iya, saya kira kita punya majelis, majelis, saya lupa tuh. Ada majelis tuh, majelis apa namanya, Mas Jidan? Majelis informasi ya? Pustaka dan informasi. Ya, pustaka dan informasi. Nah, majelis itu. Kawan saya juga ada di situ. Ya, ini dan dia dokter juga di bidang informasi. Ini persoalan teknis mungkin ya, persoalan teknis. Tapi Muhammadiyah televisi saya kira sudah punya, ya kan? Itu bagaimana menyampaikan, menyebarkan informasi-informasi Muhammadiyah. Belakangan saya juga mendapatkan semacam infografis, ya, dari teman-teman Tarji itu menjelaskan bagaimana sholat menurut Majelis Tarji, ya kan? Kemudian bagaimana puasa, ya kan? Itu infografis sudah ada. Tentu kalau kita bicara tentang persaingan di media sosial, kalau di Twitter misalnya, saya di atas Muhammadiyah itu muncul tuh NU Online, ya. Muhammadiyah dan NU Online. Belakangan memang nampak rasanya NU Online itu lebih gencar. Hampir sehari 4 atau 5 kali dia memposting hasil kajian ataupun apa. Saya kira memang ini perlu kita tingkatkan, ya, perlu tingkatkan. Ini adalah peran dari Majelis Informasi, ya. Saya setuju dengan gagasan ini, perlu digaungkan terus, ya, perlu digaungkan terus. Walaupun secara internal, saudara sekalian, saya kira dari ranting ke ranting, karena ujung tombak Muhammad itu dari ranting, kajian-kajian yang dilakukan oleh ranting-ranting. Untuk internal itu cukup masif. Saya di Kalasan bertahun-tahun tuh menyampaikan HPT, keliling gitu terus dari masjid ke masjid gitu, di Kecamatan Kalasan. Waktu saya masih Ketua Majelis Tarjih Kalasan, Kecamatan Kalasan, KCM Kalasan, itu bertahun-tahun kita melakukan, dan sampai akhir periode saya belum selesai tuh, membahas buku 1 itu. Baru di periode kedua ini, setelah saya pindah ke PDM, sudah selesai dan kita masuk ke jilid ketiga. Jilid 2-nya kan masih di draft. Jilid 2-nya masih di draft. Jilid 3-nya ya sudah muncul duluan. Jadi di internal saya kira jalan tuh, karena kita punya struktur organisasi yang tertata dengan baik. Saya setuju, itu mungkin bisa dihandle oleh anak-anak muda nih, kayak Anda ini, anak-anak IMM yang melek medsos, ya kan. Didekati dengan, tapi jangan sendirian. Maksud saya, kalau mau bikin player ataupun apa, tetap konfirmasikan dulu, baik ke PDM, PWM ataupun ke PP. Syukur-syukur kalau itu satu pintu gitu, ya kan. Kita mendorong, mengendorse terus PP informasinya itu untuk memproduksi itu, atau kecuali kita didelegasikan. Kita mendapatkan delegasi misalnya IMM wilayah atau IMM daerah, diberi kewenangan untuk memproduksi infografis ataupun player yang terus disampaikan, itu luar biasa. Yang eksis di media sosial adalah Suara Muhammadiyah. Ya, Suara Muhammadiyah bahkan sudah punya Play Store. Nah, itu kan saya kira kemajuan. Jadi selain ada web yang bisa kita unduh, ya kan, ada berita-berita ataupun tulisan-tulisan yang bisa kita ambil dari Suara Muhammadiyah. Nah, sekarang untuk tarjinya, putusan tarjinya sudah ada istilah Play Store, di Play Store itu aplikasi, sudah bisa kita mengambil aplikasi. Tapi semangat ini saya kira perlu kita dorong, ya, semangat ini perlu kita dorong karena zaman ini adalah zaman medsos, ya. Kalau kita tidak ada di situ, ya kita akan habis nanti, ya, akan habis. Kemudian mengapa Muhammadiyah repot-repot melakukan tarjih sedangkan pembahasan tersebut sudah pernah dibahas? Apa kira-kira yang sudah pernah dibahas oleh ulama sebelumnya? Apa kira-kira? Misalnya mungkin puasa seperti itu, Pak. Oh, seperti dong setiap hari Ustadz itu bicara soal puasa kok diulang-ulang juga kan? Ya kan?
diulang-ulang terus. Setiap bulan puasa pasti yang diulang ya suratnya surat Al-Baqarah 183, 84, 85. Diulang-ulang aja terus karena emang. Tapi apakah kemudian pengulangan-pengulangan itu sudah memberi dampak yang signifikan di dalam ketaatan beragama kita? Tidak. Kalau bicara soal puasa, Muhammadiyah sudah lama mengeluarkan tentang apa namanya tuntunan menjalankan ibadah puasa. Jadi ada buku-buku kecil tuh, ya kan? Buku-buku kecil untuk apa? Ya tidak semua orang mampu mengakses informasi tentang hukum-hukum agama. Tidak semua orang bisa mengakses itu. Kita tahu ya, saudara-saudara, secara sosiologis, historis, bangsa kita itu diajarkan agama melalui kelisanan, melalui tradisi kelisanan. Jadi tradisi kelisanan ini adalah tradisi yang terus disampaikan turun-temurun dari generasi ke generasi, dari omongan ke omongan, dan itu cenderung mengalami bias ataupun mengalami reduksi. Jadi kadang-kadang bisa dibuat-buat, ditambah-tambah, ataupun direduksi berkurang karena mengandalkan kepada ingatan setiap orang, setiap ustadz. Ya. Muhammadiyah menurut saya mengajarkan literasi. Gitu loh. Muhammadiyah mengajarkan literasi, mengajarkan hal yang tertulis. Makanya Suara Muhammadiyah itu saya kira majalah yang tertua, ya kan, yang terus mengedukasi publik, ya kan, mengedukasi anggota persyarikatan. Ada tanya jawab di situ, ya kan, ada tanya jawab yang telah melahirkan, ada fatwa apa namanya, buku soal jawab itu yang terjadi di Muhammadiyah, ya kan. Untuk apa? Diskusi itu mengingatkan kembali kepada kita mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita tinggalkan. Jadi kalau misalnya ulama-ulama dahulu telah membuat kajian-kajian dalam kitab-kitabnya, gitu. Nah, apa yang sudah dikaji oleh ulama-ulama terdahulu, ternyata dilihat oleh ulama tarjih, itu ada ketidaksesuaian. Dan yang menarik, saudara sekalian, kalau Anda baca buku kitab-kitab klasik, jarang sekali mengungkapkan dalil. Ya, jadi saya berasal dari pondok tradisional, karena lingkungan keluarga saya masih sampai sekarang saya kira masih seperti dulu gitu. Saya memilih Muhammadiyah itu betul-betul berdasarkan pilihan rasional saat saya selesai sarjana, ya kan. Kemudian aktivitas yang saya pilih adalah Muhammadiyah, ya kan. Itu adalah pilihan rasional. Sebenarnya cara berpikir yang saya miliki hari ini sebelum saya bersentuhan dengan Muhammadiyah itu sudah saya dapatkan sejak saya SMA. Saya di sebuah pondok pesantren modern yang Pak Kiainya sangat terbuka. Jadi putra-putra Kiai itu beliau tempatkan, ada yang di Muhammadiyah, ada yang di Persis, ada yang di NU gitu. Yang Muhammadiyah itu putra Kiai saya Muhammadiyah adalah dosen UGM, Dr. Acep Fadil Munawar Mansur. Mungkin kalau Anda yang dari UGM, dari Ilmu Budaya mungkin kenal ya, Dr. Acep Fadil Munawar Mansur. Dia adalah aktivis Muhammadiyah, ya kan? Itu putra Kiai saya. Dan saya diajarkan pikiran-pikiran Muhammadiyah itu dari pondok itu. Sebelumnya kelisanan itu, ya kan? Cara mengajarkan agama itu kelisanan. Sehingga kalau misalnya Muhammadiyah terus mendorong tulisan-tulisan, kajian-kajian yang didasarkan kepada teks yang menurut hasil tarjih itu valid, sahih, ya kan, atau makbul, itu saya kira suatu proses edukasi. Jadi kalau kita bilang repot, ya Ustadz itu semua repot, ya kan. Anda juga kalau misalnya ini pertemuan ini, ngapain kita ngadakan kajian apa namanya manhaj tarjih ini? Kalau kita berpandangan bahwa semua sudah dilakukan oleh masa lalu, bahkan generasi ini terus berjalan, ya kan, melakukan kritik terhadap yang sudah dilakukan oleh masa lalu. Saya ingin mengatakan tadi, kitab Sulamut Taufik, Safinatun Najah, Fathul Qorib, itu yang pernah saya baca gitu. Itu nggak ada dalilnya, Blas. Kalau bicara mengenai tata cara sholat seperti apa, itu nggak ada dalilnya. Karena itu buku saku, ya kan. Maka Muhammadiyah ketika membuat apa namanya HPT itu sangat komplit. Ya kan? Apa yang dilakukan itu dalilnya, apa yang dilakukan itu dalilnya. Saya kira itu sebuah proses pembelajaran yang luar biasa bagi publik, bagi umat. Bagaimana cara menyikapi saudara kita yang menyudutkan kita dengan masalah mazhab?
Karena dari mereka ada anggapan bahwa jika seorang muslim tidak bermazhab, akan terjadi hal-hal dua. Jika kita ditanya soal mazhab yang dianut, apa yang bisa kita jawab? Mazhab itu muncul abad ketiga di masa runtuhnya keilmuan di dalam Islam. Jadi saudara sekalian, kalau saya ngajar di kampus, kebetulan saya ngajar fikih, mazhab itu, tokoh imam mazhab itu ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu adalah orang-orang yang sangat gigih untuk melakukan penelitian agama, ya, penelitian hukum, karena mereka adalah ahli fikih, ya, yang menunjukkan dinamikanya. Kenapa saya katakan menunjukkan dinamikanya? Karena dari satu orang tokoh ke tokoh yang lain, Imam Hanafi yang ada di Irak, Imam Hambali yang ada di Hijaz, Imam Maliki juga, Imam Hambali yang ada di sekitar Mekah, Imam Maliki yang ada di sekitar Madinah, dan Imam Syafi'i yang mengalami perubahan, perpindahan dari Baghdad, dari Irak ke Mesir, itu menggambarkan dinamika mereka. Nah, pasca tokoh-tokoh ini, kemudian terjadi madhab. Dan setelah masuk madhab, itu tidak ada lagi dinamika. Karena pikiran, baik metode maupun materinya, itu dikooptasi. Bukan tokoh madhabnya yang mengkooptasi. Orang-orang yang mengkampanyekan madhab ini. Ya kan? Dengan mengatakan ijtihad sudah tertutup dan lain-lain. Tidak ada ruang lagi untuk kita berijtihad itu. Dan itu menjadi momentum kejumudan di dalam Islam. Ketertinggalan di dalam Islam. Jadi dinamika keilmuan itu mati pada saat itu. Karena pikiran dikooptasi oleh 1, 2, 3, 4 pemikiran. Tidak ada keleluasan untuk berpikir. Jadi kalau misalnya sekarang, justru menurut saya, dalam konteks keilmuan, ya, orang yang tidak terkooptasi oleh satu pikiran tertentu, walaupun kita mengutipnya, tapi tidak kita didominasi oleh dia. Kenapa di dalam riset? Ya, di dalam riset, karena mungkin yang hampir skripsi, ada metodologi, ada teori dan metodologi. Itu untuk menunjukkan independensi dan objektivitas di dalam menentukan suatu ilmu, ya, di dalam memecahkan masalah. Ya, kita ambil teori misalnya. Ya, itu bukan untuk taklid pada teori itu, karena seorang peneliti, hasil penelitiannya itu bisa mengukuhkan teori, dan pengukuhan teori bukan berarti taklid, karena dia juga berdasarkan data, gitu kan? Atau justru malah mengkritik teori. Jadi tradisi Muhammadiyah yang kita sebut dengan tarjih ini adalah tradisi ilmiah. Sehingga kalau kita hanya bisa mengatakan bahwa tidak bermazhab, karena memang kita Muhammadiyah punya metodologi sendiri. Ada orang malah begini, Muhammadiyah itu bikin madhab baru, bikin madhab Muhammadiyah sendiri. Ya, ketika terjadi mistifikasi di dalam pola pikir, itu mau tidak bisa dihindarkan. Sekarang saja tidak perlu kita tutup-tutupi bahwa di Muhammadiyah HPT itu sudah seperti mazhab baru. Ya kan? Sudah seperti mazhab baru. Kreativitas berpikir itu hanya ada pada elit. Ya kan? Kreativitas berpikir hanya ada pada elit. Elit yang saya maksud mungkin pengurus tarjih, ya kan? Di PP Muhammadiyah, ya kan? Mungkin pengurus tarjih di wilayah. Di elit tuh. Bagi elit ini, dia sangat kreatif. Dia mampu mencerna, mampu melakukan kritisi. Jangankan dengan pikiran luar, pikiran dalam pun, apa yang diputuskan oleh tarjih bisa dikritisi. Ya kan? Karena dia punya perangkat untuk melakukan penelitiannya. Tapi grassroots, hari ini pun saya kira sama, melakukan hal yang sama. Makanya Muhammadiyah terus mendorong kajian-kajian ini, supaya warga Muhammadiyah tidak bermadhab tarjih gitu loh. Tarjih bukan sebagai mazhab, tapi tarjih itu adalah manhajnya. Jadi harapannya seluruh anggota persyarikatan dalam levelnya masing-masing, setidaknya dia tahu dalilnya. Makanya ciri khas Muhammadiyah itu kalau menyampaikan kajian ataupun kalau di dalam karya-karya ilmiahnya di Suara Muhammadiyah pasti ada dalilnya. Itu proses kita mengedukasi. Jadi kalau kita ditanya, kamu tidak bermazhab, memang kita tidak bermazhab. Mazhab kita adalah mazhab Rasulullah. Nah itu, mazhab kita adalah mazhab Rasulullah. Karena kita rujuk ila Quran wa sunnah.
Sekarang gini lah misalnya, kalau misalnya ditanya lagi, kalau Anda mendapatkan apa namanya barang untuk kita jual dari tangan ketiga atau tangan keempat, ya, dengan harga 100.000, dan ternyata di masa perjalanan itu Anda mendapatkan barang yang sama, ya kan, dari tangan pertama atau tangan kedua, dan harganya lebih murah. Dan di dalam persaingan ini, di dalam konteks jual beli ini, Anda tidak termasuk orang yang sedang melakukan perjanjian untuk tetap berpegang ke harga ini, ya kan? Artinya kita dalam posisi terbuka. Orang yang bermadzhab itu dia terikat seolah-olah dalam tanda petik perjanjian dengan tangan kelima atau keempat ini. Jadi kalaupun tahu dalilnya dari sana, kalau tahu sumbernya dari sana harganya murah, ya kan? Tetap aja Anda mengambil harga dari sini, Anda dapat dari tangan kelima dapat 100.000, sementara dari tangan ke satu ataupun kedua dapatnya hanya 50.000. Dan kita akan dibilang apa tuh? Kalau kita tetap berpegang kepada rantai yang keempat kelima dengan harga 100.000, kita beli dari situ lagi, kita jual ke orang lain lagi, beli dari situ lagi. Padahal ada harga yang 50.000 di sini. Ya kan? Kalau harga di pasar 150.000, kita ngambil yang 50.000, dijualkan bisa 100.000 untungnya. Yang ini kan cuma 50.000 untungnya. Hanya orang, mohon maaf, untuk bodoh gitu ya, tahu sumbernya gitu kan, tahu produsennya, hanya mengambil dari ujungnya ini. Gitu. Jadi kalau misalnya bicara apa yang akan terjadi, justru tradisi yang dilakukan oleh tarjih gitu, dengan mengambil dari sumbernya, yang akan terjadi adalah kita akan melakukan otentisitas dari ajaran ini. Kita akan menutupi kemungkinan-kemungkinan bias ataupun kemungkinan-kemungkinan penyimpangan-penyimpangan ya kan? Yang berasal dari tafsir-tafsir atau bahkan berasal dari informasi yang tidak valid. Ini menurut saya kalau kita jadi kalau ditanya apa mazhab yang dianut, ya kita memang tidak bermazhab. Dan mazhab itu bukan ajaran agama. Justru mazhab itu adalah sisi tergelap di dalam Islam. Sisi gelap dalam Islam itu adalah mazhab. Kalau Anda baca sejarah, ya. Karena setelah munculnya mazhab ini, tidak muncul lagi tokoh-tokoh yang apa namanya yang sehebat Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi, tokoh-tokoh imam itu. Ya, walaupun ada, maka dia menjadi orang yang memang tidak bermazhab. Jadi kalau ada orang yang muncul setelah Imam Hanafi, Imam Maliki misalnya, itu adalah orang-orang yang memang tidak terikat kepada mazhab ini. Seperti misalnya Ibnu Taimiyah, ya kan? Itu adalah orang yang tidak ada di dalam lingkaran mazhab ini. Dia adalah orang yang bebas. Dia adalah orang yang merdeka dengan pilihan metode yang dia gunakan sendiri. Dan ternyata orang banyak mengenal beliau, ya, banyak mengenal Imam Ibnu Taimiyah, ya kan. Ya, saya kira kalau kita ingin menunjukkan autentisitas dan identitas kita, ya, kita harus berani berbeda, tapi bukan asal beda. Dan Muhammadiyah telah membuktikan hari ini. Tadi saya sebutkan Hefner, salah seorang peneliti yang sudah cukup lama melakukan riset di Indonesia. Ya kan? Muhammadiyah menjadi organisasi yang paling tangguh. Ya. Bahkan dia sedang memperjuangkan tapi belum berhasil juga. Muhammadiyah itu akan didorong mendapatkan Nobel perdamaian, ya kan? Kalau tidak salah, Muhammadiyah loh sebagai organisasi, bukan orangnya, karena Muhammadiyah badan hukum yang memang di dalamnya ada pengurus-pengurusnya, ada ketua PP-nya misalnya, ya kan? Tapi bahwa garis perjuangan Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah, garis perjuangannya. Tentu pendekatannya semakin canggih, ya kan, semakin modern, ya kan. Saya kira itu ya. Kemudian bagaimana cara menyikapi saudara kita yang menyudutkan kita? Oh, sudah ini. Berikutnya, di PP, PWM, PDM ada majelis tarjihnya masing-masing. Apakah berarti setiap daerah dapat menentukan hukum-hukum Islam sesuai daerahnya masing-masing? Atau bagaimana? Tidak, Mbak. Mas, siapa nih?
Tidak, kita di PDM ataupun di PWM ya tidak membuat putusan. Di PP Muhammadiyah sekalipun menjadi himpunan putusan tarjih itu kalau sudah ditanfiz. Ya kan? Jadi kayak kemarin misalnya hasil Munas tarjih tentang waktu sholat subuh, pengajuan waktu sholat subuh itu sebelum ditanfiz itu tidak beredar. Ya kan? Setelah ditanfiz, disahkan oleh PP Muhammadiyah, baru itu menjadi fatwa menjadi hasil putusan tarjih Muhammadiyah. Bagaimana kerja yang dilakukan di PWM ataupun di daerah? Tentu yang kita lakukan adalah mensosialisasikan apa yang menjadi putusan PP Muhammadiyah, menjadi putusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Itu yang yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid di PDM maupun di PWM. Tentu dalam hal tertentu ketika PP Muhammadiyah atau Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah belum menjawab persoalan itu, lalu kemudian ternyata ada kasus yang diajukan ke PWM ataupun ke PDM misalnya, Majelis Tarjih dan Tajdid PDM dan PWM itu bisa bersidang, bisa rapat gitu untuk bagaimana mengambil putusan tapi itu sifatnya sementara. Hasil putusan yang dilakukan atau temuan yang dilakukan di tingkat PDM, PWM atau bahkan PCM tetap kita komunikasikan secara organisasi ke PP Muhammadiyah, ke Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Ini rapihnya organisasi kita. Karena apa? Putusannya adalah bersifat kolektif dan kolegial. Tidak berarti bahwa orang per orang itu tidak boleh berpendapat. Tidak demikian. Jadi saya sebagai pribadi bisa saja berbeda dengan apa yang diputuskan oleh tarjih secara pribadi. Tapi kalau saya bicara secara organisasi, kalau hari ini saya bicara tentang posisi saya sebagai Majelis Tarjih dan Tajdid, saya tidak boleh menyampaikan pendapat pribadi saya di dalam soal hukum. Ini bukan soal taklid kepada tarjih, tapi ini soal bagaimana kita menjaga keseragaman di dalam berorganisasi. Ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam putusan tarjih, ternyata keseragaman itu tidak berarti harus satu. Kalau misalnya doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya, dengan wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya, itu kan disebutkan di dalam HPT juga. Ya kan? Ya tentu dipilih mana yang populer digunakan. Karena yang digunakan kan yang lebih pendek. Ya kan? Ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Karena yang wajah tu wajah itu panjang. Yang sekarang dihafalkan oleh adik-adik kita di masjid-masjid, di dinia misalnya, atau sebagian masyarakat muslim kita, itu kan sepotong. Ya kan? Doanya kan hanya sepotong. Wow, sampai wama ana minal muslimin. Ya kan? Kan seterusnya itu masih separuh lagi tuh, masih panjang lagi. Saya juga nggak hafal. Karena jarang menggunakannya itu. Karena menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, doa iftitah itu Rasulullah sering gunakan bukan pada sholat fardu, tetapi pada sholat malam. Maka kemudian mengapa Muhammadiyah memilih lebih banyak menggunakan yang Allahumma ba'id baini? Itu karena memang Rasul sering melakukan itu di saat sholat fardunya. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang baru tetap dikembalikan kepada PP Muhammadiyah, walaupun di daerah ataupun di wilayah telah bersidang ataupun berapat, karena di daerah tidak bisa melakukan tanfiz, ya kan? Ya. Walaupun tanfiz dia hanya di tingkat daerah itu sendiri, yang kasusnya lokal. Ya, kalau kita mau bicara soal nasional menyeluruh, ya kita harus dibawa ke PP Muhammadiyah. Nah, tadi saya katakan bahwa secara personal kita bisa saja berbeda. Ya kan? Secara personal bisa saja berbeda. Seperti yang dilakukan oleh Profesor Samsul, beliau adalah ketua PP Tarjih, ya, mengenai sholat iftitah sebelum sholat taraweh. Ya kan? Kan Nabi kalau mau melaksanakan sholat malamnya, dia selalu melaksanakan sholat rakaatain khafifatain. Ya kan? Di dalam HPT pun demikian. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat tarawih, itu ada namanya rakaatain khafifatain, 2 rakaat ringan. Pak Samsul mengatakan
kalau sholatnya bangun tidur, pakai rokaatain khofifatain. Tapi kalau tidak bangun tidur, maka yang dilakukan tidak pakai rokaatain khofifatain. Pak Samsul berbeda pendapat dengan tarjih. Tapi itu personal. Dan beliau ketika menyampaikan di forum-forum tarjih, forum-forum Muhammadiyah, tetap berdasarkan kepada putusan tarjih. Itu bagian dari komitmen berorganisasi. Dan apa yang diputuskan tarjih itu tidak berlawanan sesungguhnya. Maka di dalam ibadah misalnya ada tanawu fil ibadah, ada keragaman. Ya. Dan itu dididik di Muhammadiyah gitu. Itu yang paling penting poinnya. Dididik di Muhammadiyah. Berbeda itu bukan hal yang mustahil gitu loh. Perbedaan itu bukan hal mustahil selama berdasarkan kepada dalil yang makbul. Gitu loh. Selama berdasarkan kepada dalil yang makbul. Baik. Maaf izin bertanya, apakah tarjih ini mengikat semua anggota Muhammadiyah, yaitu semua anggota wajib menerapkan tarjih? Ya, saya kira kalau kita menjadi orang Muhammadiyah, ya ikuti tarjih. Gitu loh. Kalau sudah ditanfiz, oleh PP Muhammadiyah, itu mengikat kepada seluruh warga Muhammadiyah. Nah, sesungguhnya, ya letaknya memang kalau kita memposisikan sebagai fatwa Muhammadiyah, ya posisi fatwa itu kan kita tahu bahwa fatwa itu bukan konun. Jadi kalau kita baca dari aspek organisasi, ya, apa yang diputuskan oleh persyarikatan itu mengikat kepada seluruh anggota persyarikatan. Itu saya setuju. Kang Haidar selalu menegaskan begitu, ya kan? Karena ada kecenderungan memang mengambil jalan sendiri-sendiri. Kalau di organisasi ada diperkenankan ngambil jalan sendiri-sendiri, itu menjadi tidak elok. Dan adanya tarjih itu berawal dari memang keragaman waktu itu, ya kan? Jadi berbeda-beda itu. Dan keseragaman itu sekali lagi, selama dia berdasarkan kepada dalil yang sahih yang kita lakukan, itu tidak ada persoalan. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya kan? Pada saat jamaah menunggu kedatangan Rasulullah di malam keempat, ya, untuk melaksanakan sholat taraweh, dan Rasulullah tidak datang, kan jamaah kan pelantong-pelantong begitu, ya kan? Jadi orang sholat sendiri-sendiri. Kemudian Umar bin Khattab, adakah yang bisa menjadi imam di antara kalian? Ternyata keseragaman itu kan menunjukkan keindahan, kebersamaan. Nah, dalam konteks organisasi saya kira itu penting. Jadi kita yang masuk di Muhammadiyah itu punya komitmen untuk untuk mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah. Tapi lagi-lagi yang menarik adalah pimpinan pusat Muhammadiyah pasti akan mengirimkan salinan-salinan putusan itu sampai ke tingkat bawah, sampai ke tingkat ranting. Itu tugas saya sekarang, misalnya kalau diminta ceramah di persyarikatan, kita menyampaikan tentang mengapa terjadi perubahan dalam waktu sholat subuh. Dan ternyata kan Anda sendiri kan bertanya nih gimana, membingungkan. Ini tugas saya kita semua. Ya, karena kalau kita di sini beda-beda, ya kan, itu orang akan bilang, Muhammad ini gimana? Gitu. Bagaimana bisa mengatur orang lain, mengatur warganya sendiri nggak bisa. Kan begitu. Jadi kita sebagai warga Muhammadiyah ya harus taat ke situ. Tapi kalau Anda punya pendapat sendiri, silahkan. Ya kan? Kalau Anda punya pendapat sendiri, silahkan. Itu akan menggambarkan keterbukaan. Dan kalau pendapat kalian bisa mempengaruhi putusan tarjih, itu tidak persoalan. Ya kan? Kalau pendapat seseorang kemudian dibawa di dalam rapat tarjih di PP Muhammadiyah dan bisa berpengaruh, itu tidak bersoal. Ya, nih kasus terakhir nih, misalnya ramai nih tentang Jumatan online. Ya kan, Jumatan online. Itu yang menggerakkan Jumatan online siapa? Itu orang PP Muhammadiyah itu. Ya kan? Kang Wawan itu kan. Dia menjadi imamnya itu. Dia sampai sekarang masih jadi imam. Tapi PP Muhammadiyah apa memutuskan Jumatan online? Tidak. Bahkan ketika rapat-rapatnya, Kang Wawan tidak diposisikan sebagai orang yang menggagas Jumatan online, diposisikan sebagai anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah yang tidak menyepakati Jumatan online. Kang Wawan harus bagaimana coba? Tapi dia komitmen sebagai orang PP Tarjih, ya dia tidak bisa ngapa-ngapain untuk menunjukkan ketaatan kepada, tapi kebebasan individu dia tidak
Nah, itulah menurut saya itulah kedewasaan di Muhammadiyah. Karena kita tidak tunduk pada figur, ya kan? Tapi kita tunduk pada sistem. Kalau di tarjih, tunduk pada metode, pada manhaj ini. Gitu. Jadi bukan tunduk pada orang loh, tapi tunduk pada manhaj, pada metode. Ketika tunduk pada metode, itu adalah yang bergerak akal pikiran kita. Karena dituntut untuk bagaimana memahami manhaj ini. Hampir semua pengkaderan Muhammadiyah pasti bicara soal bagaimana Muhammadiyah mengambil putusan hukumnya. Ya seperti Anda ini, ya kan, Pondok Ramadan ini. Saya kira kan dalam kerangka itu. Oke, ada lagi, Mas? Masih ada? Izin masuk, Pak. Ya, Ini masih silakan. ada, tapi waktunya udah. Ya, waktunya sudah habis nih. Saya terasa juga nih. Ya, silakan. Mana yang harus saya jawab? Mungkin Mbak Kantika bisa merangkum satu saja pertanyaan yang bisa ada waktu tuh 5 menit. Baik, Pak. Yang mana? Banyak sekali. Ini pertanyaannya, Pak. Dalam pendekatan yang dilakukan Muhammadiyah, seperti Burhani, Bayani, dan Irfani, dalam memutuskan fatwa, apakah mesti menggunakan ketiga pisau di atas, dan apakah 2 pisau saja kurang seperti Burhani dan Bayani saja, dan apa akibatnya? Ya, tergantung persoalannya apa. Kalau kita mau bicara soal integralistik, tentu sejumlah pendekatan itu perlu kita jawil ketiga-tiganya, ya kan? Tergantung dari kasusnya, ya, tergantung dari kasusnya. Kalau kasus itu berangkat dari dalil, ya, ada dalilnya yang jelas gitu. Pendekatan Bayani saja mungkin cukup. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan pemahaman yang lebih integral, nanti biasa dilengkapi dengan Burhaninya. Jadi sebaiknya kita memang punya ketiga-tiganya kita manfaatkan secara bersama-sama. Ya. Dan kalau kita mengacu kepada Abid Al-Jabiri, Bayani, Burhani, dan Irfani itu pada dasarnya adalah merupakan kategorisasi cara berpikir umat Islam di Arab waktu itu. Jadi ada orang yang Bayani, ada orang yang Burhani, ada orang yang Irfani. Itu satu-satu. Yang Burhani itu adalah yang Bayani itu adalah orang hukum, usul fikih, orang fikih, orang kalam misalnya. Yang Burhani adalah orang filsafat, yang Irfani adalah orang tasawuf. Nah, itu kan menjadi centang-perentang tuh, ya kan? Lah Muhammadiyah ini maunya adalah tidak mengkotak-kotakan seperti itu. Ya kan, Muhammadiyah ya Muhammadiyah. Sehingga kalau kita mau menyampaikan suatu putusan hukum, harusnya adalah terintegrasi satu sama lain. Itu akan menjadi ciri khas Muhammadiyah. Jadi kalau akan mengkritisi putusan tarjih Muhammadiyah, dia tidak bisa hanya dikritisi dari satu segi saja. Muhammadiyah sudah mempersiapkan segalanya, bahwa dilihat dari aspek teks oke, dari aspek Burhani dalam arti argumentatifnya oke, bahkan dari value and spirituality-nya juga oke. Saya memahami Irfan itu adalah value and spirituality. Dan belakangan gerakan pikiran di Muhammadiyah berkemajuan itu, saya kira itu value itu and spirituality. Ketika berkemajuan, Muhammadiyah Islam berkemajuan, itu value and spirituality yang dibawa di situ. Karena dia membawa kreativitas di situ. Kreativitas itu menurut saya dari intuisi itu, ya kan? Dari situ. Jadi menurut saya loh ya, itu ketiga-tiganya kita harus padukan sehingga akan melahirkan suatu konsep, suatu pandangan, satu hasil pikiran yang integral, yang integratif. Oke, Mbak Kantika, mungkin itu ya? Atau masih ada satu lagi? Bolehkah kita mengaji HPT sendiri dan membuat konten grafis di HPT itu? Kalau mengkaji sendiri boleh, silakan saja dibaca, itu saya kira harus dibaca. Anda yang memang kulturnya baca ya silakan baca. Kalau misalnya berhasil mengambil kan infografis itu, konten grafis itu kan memang memeras dari apa yang banyak itu menjadi hanya dalam satu player. Kalau Anda punya keahlian di situ, saya kira oke, silakan, tidak ada persoalan. Asal jelas sumbernya adalah disebutkan di situ dari
HPT. Walaupun mungkin ada kesalahan sedikit-sedikit, kalau misalnya ada sumbernya di situ, disebutkan dari himpunan putusan tarjih, misalnya orang langsung bisa merujuk ke situ. Itu sah-sah saja saya kira. Karena memang sudah ada di dalam HPT. Tapi tidak boleh kita membuat putusan-putusan baru tanpa merujuk kepada HPT. Dan ini saya kira harus kita lakukan, saudara sekalian. Anda nih, anak-anak IMM yang kreatif-kreatif ini, lakukanlah itu. Baca HPT-nya, kemudian ambil intisarinya, supaya orang mengenal. Jadi mengajarkan sholat, ya. Saya sekarang ini bikin video beberapa, karena video itu 5 menit, 7 menit. Saya bicara tentang bagaimana menyempurnakan sholat ini untuk di kampung saya, di masjid gitu. Nah, videonya jangan panjang-panjang, hanya 5 menit gitu. Sehingga satu praktek, satu video. Satu praktek, satu video. Padahal mungkin kalau misalnya dibuat infografis, cukup hanya dalam satu player, selesai itu. Ya kan? Ya, tentu nanti akan tereduksi, dalilnya orono kan, ekspresi di situ. Ya kan? Oke, saya kira begitu, saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak pas, ya. Saya kembalikan kepada Mbak Kantika Feryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materinya. Semoga dengan materi tadi kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi saya mau memberi kesimpulan sedikit tentang tarjih dalam lingkungan Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai aktivitas intelektual untuk merespon permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Nah, sekiranya begitu, saya selaku moderator meminta maaf jika terdapat tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.